Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar. Kembali Guru Ratu ada yang perlu disampaikan kepada semua para abdi, para sinar. Semoga para sinar betul-betul memahami tentang organisasi LAD ini. LAD ini adalah organisasi spiritual. Makanya di dalamnya mengajarkan suatu ajaran rohani atau ajaran spiritual yang berdasarkan atas penyerahan diri ke depan Tuhan Yang Maha Esa. Namanya memang Laskar Angling Dharma Bali. Laskar itu bukanlah ormas atau organisasi kemasyarakatan yang secara umum kan sudah semua tahu kan namanya laskar, kan identik dengan kekerasan, dengan penampilan otot atau simbolik salahir yang bentuk otot lah, atau bentuk kekuatan lahiriah lah. Tapi laskar di sinilah kumpulan barisan orang-orang yang penuh semangat, berjiwa kesatria di dalam mewujudkan suatu hal yang positif, atau kumpulan barisan orang-orang yang berusaha belajar lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Itu namanya laskar. Angling Dharma kalau bahasa kita di keyakinan agama Hindu, ang itu kan aksara suci Dewa Brahma, ling eling, dharma kebenaran, ang Dewa Brahma Sang Pencipta, eling ingat kebenaran, ingat kebenaran Tuhan atau ingat kepada Sang Maha Pencipta, ingat akan kebenaran Sang Maha Pencipta. Dewa Brahma kan Sang Pencipta, jadi kita harus, jadi laskar adalah barisan orang-orang yang selalu akan, yang Guru Ratu ajarkan untuk selalu eling ingat akan kebenaran Sang Pencipta. Kebenaran Sang Maha Pencipta itu kan satu. Tuhan itu kan kita yakini sebagai Maha Pencipta alam beserta isinya. Tuhan menciptakan alam beserta isinya. Apapun yang ada di dunia ini tanpa terkecuali adalah ciptaan Beliau, maha karya Beliau. Yang kedua, Tuhan itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Sakti, Maha Tunggal, Maha Agung, Maha Kuasa. Cuma namanya banyak tapi tetap Beliau setunggal. Tuhan itu ada dan Tuhan itu ada, menyatu, meresap di segala ciptaannya. Tidak ada ruang tanpa ada Beliau, tidak ada ruang kosong tanpa Beliau. Jadi itu pengertiannya. Kalau sudah Tuhan itu ada, meresap di segala ciptaannya, berarti kan dalam jiwa kita juga ada Tuhan. Di benda, di batu, di semua pun ada Tuhan. Jadi selama ini kita sudah mengenal sifat Tuhan. Salah satunya Tuhan itu ada di mana-mana, meresap dan menyatu di segala ciptaannya. Artinya kita yang bernyawa ini pasti ada sesuatu dalam jiwa kita. Maka ada namanya makhluk hidup, ada benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bisa bernapas, bisa bergerak, bisa berkembang biak. Kalau benda mati kan jelok-gondok, batu jelok-gondok itu kan tidak bisa bergerak dia. Untuk itulah marilah kita tingkatkan kesadaran, keyakinan. Kalau kita sudah yakin Tuhan itu ada dalam jiwa kita, marilah kita syukuri, baktiin, hormati. Kita banyak bersembahyang juga ke dalam. Sembahyang dulu ke dalam sebelum kita bersembahyang keluar atau kemanapun kita mau. Apalagi kita mau melakukan aktivitas apapun. Aktivitas kita kan banyak, baik itu urusan sembahyang, urusan bekerja, urusan senang-senang, urusan barangkali berbuat kejahatan, ada aktivitas juga. Semua aktivitas itu semuanya kan karena ada menggerakkan, ada penyebabnya, karena ada Beliau. Jadi kita bersyukur sekali kalian sudah mengenal ajaran spiritual Suksma Angling Dharma ini untuk mengajarkan, meningkatkan kesadaran dan keyakinan agar manusia untuk bakti ke dalam dulu. Kalau orang belajar sastra, mengucapkan segala macam mantra, bait-bait suci, atau mungkin dia akan menjadi orang suci, orang mulia dengan gelar lahiriahnya itu tidak masalah. Silakan belajar kalau di sana ada hobi, ada bakat, ada garis, ada cap, ada sinar. Karena itu petunjuk leluhur. Jalankan dengan tulus. Tapi jangan lupa ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah ajaran mendasar. Jangan sampai kita sudah merasa, saya sudah muinten, sudah jadi mangku, sudah jero, sudah jadi titel suci, sudah jadi ustadz, kiai, mubalik, pendeta. Jadi melupakan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jangankan kita bisa jadi mangku, jadi jero, jadi pendeta, jadi ustadz, jadi kiai, ataupun jadi apapun misalnya gelar kita yang kita punya. Kalau nggak ada nyawa, kalau tidak ada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup, apalagi kita mempunyai gelar seperti itu. Itu logika dasar saja dulu.
Jadi selama ini orang kan banyak membanggakan gelar simbol lahiriah yang dia punya, entah gelar kesuciannya, gelar kedudukan sosialnya. Bagi Ratu secara pribadi itu semua kembali kepada cap masing-masing dan usaha manusia. Yang penting intinya apapun yang kita cari, apapun yang kita punya, ya setelah kita raih jangan kita sombong. Semua titipan, pergunakan itu semua buat kebajikan umat. Ya, jangan buat pamer-pameran saja biar orang segan sama kita, biar orang hormat sama kita, biar tunduk karena kita sudah mungkin punya gelar sesuatu yang mungkin kita banggakan. Tidak ada gunanya seperti itu kalau kita hanya untuk itu, karena di mata Tuhan kita sama. Tidak ada karena orang sudah bergelar suci, karena orangnya pandai bicara religius, pandai bicara yang bersifat ya suci, belum menjamin juga dia akan tempatnya surga. Ataupun mungkin orang yang mungkin ya kelihatannya mungkin ya biasa-biasa, tapi belum tentu dia orangnya tidak baik. Jadi intinya kembali kepada niat ketulusan, kejujuran, dan juga tentunya kesadaran kita sendiri. Bagaimana sih sebagai manusia agar kita jujur apa adanya. Kalau hidup kita marahayu, lebih baik kita apa adanya jadi manusia. Jangan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Kalau kita di luar kemampuan kita, apalagi kemampuan yang kita tunjukkan kebanyakan palsu untuk menipu orang, tidak ada gunanya. Lebih banyak berserah diri, ya hidup yang tenang rahayu. Kalau kita sudah hidup tenang rahayu, hidup ini kan bahagia, rezeki pasti mengalir. Kayak gitu aja pesan dari Guru Atu, tetap semangat, jangan pernah tinggalkan beliau yang ada di jiwa kita, yang selalu bersama kita, selalu mengiringi kita sampai mungkin saatnya nanti beliau udah pergi, karena kontrak kita habis di muka bumi ini, selesailah urusan kita di dunia nyata ini, tinggal nanti di akhirat. Oke, tetap semangat semuanya, tingkatkan matur bakti, baik itu berdoa, bersembahyang, banyak berbuat kebaikan, banyak mohon pengampunan, jangan berkecil hati kalau susah, selalu banyak mohon pengampunan, matur semua, mohon izin kekuatan iman, kesabaran, ketenangan dan jalan keluarnya. Jangan menghindar, jangan menjauh dari beliau, selalulah dekati guru spiritual, selalu bakti, jangan kita tak kabur, apalagi kita hanya mengejar simbol lahiriah saja. Oke, rahayu sareng sami, elade hidup jaya merdeka rahayu.